Shalom, selamat pagi. Oke, minggu lalu saudara tidak ada ya, selamat Sinjia lagi. Sinjia masih tetap 19 hari saudara, rayakan Sinjia. Oke, minggu lalu kita ini lagi dalam pengajaran apa itu? Maaf saudara. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang tujuan hidup kita. Saudara kalau tidak hadir minggu lalu, Pak Nino sudah menyampaikan tentang pengajaran itu, bagaimana kita ini hidup untuk apa. Yaitu pertama itu minggu lalu, yaitu kita diciptakan Tuhan atau dibentuk Tuhan Allah untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hati Allah. Jadi ada tujuan, karena katanya kalau kita hidup tidak ada tujuan maka sia-sialah saudara datang ke gereja buat apa ya. Nah itu yang tujuan hidup pertama. Hari ini kita mau bicarakan, saya tambah dulu tentang apa dia bilang untuk menyembah Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Oke, jadi segala keberadaan kita harus kita memuliakan Tuhan. Itu pengajaran minggu lalu. Hari ini kita mau belajar lagi tujuan hidup kita yang kedua, yaitu kita dibentuk oleh Tuhan untuk bukan hidup sendiri-sendiri, oke? Banyak orang yang mengasihi Tuhan, hidup dengan Tuhan, tapi tidak peduli dengan saudara yang lain, tidak mau bergaul malah saudara ya. Tetapi firman Tuhan, di sini kita belajar kita dibentuk untuk keluarga Allah, ya. Tujuan hidup kita yang kedua, bilang. Firman Tuhan katakan begini, Tuhan bilang, Yohanes pasal 13:34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Namanya saling mengasihi, jadi bukan mengasihi diri sendiri, tapi mengasihi satu dengan yang lain. Jadi saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya, mengasihi yang lain-lain semua. Jadi berarti ada banyak saudara yang perlu kita kasihi, betul? Jadi jangan hidup untuk diri sendiri. Ingat kembali saudara, oke? Supaya kita, Ibrani pasal 2 ayat 10a, dia bilang, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya. Jadi Tuhan itu yang oleh karena kemauannya, segala sesuatu itu diciptakan, untuk kemuliaan Dia. Saudara dan saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Kalau saudara baca mungkin ayat itu kurang bisa ya, kurang tepat, tetapi inilah dari ayat firman Tuhan. Jadi oleh karena kasih Tuhan mengasihi kita, makanya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan bukan maunya kita, bukan karena hebatnya kita, tapi kerelaan Tuhan. Oleh karena Tuhan, tapi ada syaratnya, dia bilang begini. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Yesus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Ini syaratnya saudara, Jadi kalau saudara dan saya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dulu, kita bertobat, kita percaya, kita bertobat, kita dibaptis saudara, itu menandakan kita ini sudah menjadi anak-anak daripada Allah Bapa, Banyak orang, Tuhan ciptakan banyak orang. Semua orang di dunia Tuhan ciptakan. Tapi tidak semua orang itu anak-anak Allah. Benar? Semua ciptaan Tuhan, saudara. Beruntung saudara dan saya kalau kita bisa jadi anak Allah. Tetapi jadi saya katakan lagi, bukan orang gereja yang datang gereja itu anak Allah. Itu orang gereja, Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus yang sudah bertobat dan dibaptis. Bertobat dulu baru baptis saudara ya. Jangan baptis dulu baru bertobat, terlambat saudara, tidak masuk itu. Baptis dulu, ya. Kenapa kok dibaptis gitu? Baptis tidak menyelamatkan. Bertobat dan terima Tuhan Yesus itu saudara, Dan kita dibaptis untuk menyatakan bahwa kita mengakui kita ini keluarga Allah. Ya. Jadi kalau sudah percaya, sudah
terima Tuhan Yesus, sudah bertobat, hidup benar, kita baptis supaya dunia melihat, dunia tahu bahwa oh iya, saya ini anak Allah. Oke? Bisa saudara terima itu? Oke, puji Tuhan. Jadi kalau saudara masih ada loh orang yang percaya Tuhan katanya tapi tidak mau dibaptis, berarti masih belum termasuk lah saudara ya. Jadi kenapa saya katakan tidak semua itu anak-anak Allah, karena sebenarnya Tuhan itu mengasihi semua. Allah Bapa itu dia mau semua daripada kita ciptaannya ini supaya bisa masuk ya, bisa selamat, terima keselamatan. Kita terima Tuhan Yesus baru kita jadi anak Allah. Jadi anak Allah baru kita bisa selamat. Kalau enggak ya enggak lah, maaf. Mungkin ada orang lain ya, hamba-hamba Tuhan lain tidak setuju, tetapi saya setuju. Karena apa? Saudara kan masih banyak itu orang di luar itu masih menolak Tuhan. Ya, sedangkan firman Tuhan kalau saudara baca itu di rumah, saudara baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9 itu dia katakan begini. Tuhan itu tidak lalai, tidak lupa sebenarnya ya. Orang-orang kata Tuhan Yesus kesan mau datang kok 2000 tahun yang lalu di firman Tuhan bilang mau datang kok sampai sekarang kok belum datang gitu ya. Tetapi firman katakan dia bukan lalai, dia bukan sengaja itu, tapi dia mau menunggu supaya semua orang bisa bertobat kembali kepada dia dan menerima keselamatan menjadi anak-anaknya. Jadi sayang itu yang lain kalau masih menolak ya. Tapi kita tetap doakan, maka itu tugas kita saudara dan saya. Sama-sama rame-rame kita doakan keluarga kita, teman kita, saudara kita. Perlu supaya mereka itu mau melembutkan hati dan terima Tuhan Yesus menjadi anak-anak Tuhan. Yes, tugas saudara dan saya. Jadi jangan diam-diam aja saudara ya, biarkan aja yang lain. Nah, sebenarnya keluarga kita yang rohani ini, saudara dan saya yang rohani, yang sungguh-sungguh jadi anak Allah sudah. Ini lebih penting loh saudara, penting daripada saudara-saudara kandung. Sorry to say, maafkan. Karena apa? Kalau saudara kita di dalam rohani ini saudara itu ada yang sudah di surga, ada yang di sini, ada yang akan datang lagi. Itu semua itu kekal saudara. Itu semua itu luar biasa saudara, sampai kekal ya. Jangan jatuh. Tapi saudara kandung kita bukan berarti kita jangan mengasihi saudara. Kita tetap mengasihi saudara kandung kita. Cuma saudara kandung saudara tahu ada keluarga, mungkin ada keluarga yang saudara kandungnya itu meninggal tanpa menerima Yesus, ya kan? Macam-macam. Ada yang pokoknya sudah pisah, ya kan, tidak mau lagi bersama-sama, sudah pergi. Mungkin suami istri juga pisah, belum sempat jadi keluarga rohani. Ya. Kalau jadi yang jasmani ini saudara bisa terlepas, bisa hilang ya. Kita tetap mengasihi dan mendoakan, tetapi yang saya mau katakan, kasihilah ini saudara-saudara rohani semua yang ada ini saudara. Kita ini di sini bersatu dan sampai kekal kita akan bersama-sama. Luar biasa kan? Jadi jangan bermusuh, Jangan cuek-cuek aja begitu, harus tetap bersyukur mengasihi semua itu. Luar biasa. Tuhan mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dibilang gini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita ini adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena itu dunia membenci kita. Karena dunia tidak mengenal Allah. Ya. Orang-orang lain yang tidak mengenal Allah itu mereka benci kita, mereka tidak bisa terima gitu loh saudara. Tapi karena kasih Tuhan, jadi saudara tetap bersyukur kasih Tuhan. Kalau saudara mesti berani kasih tahu saya ini anak Allah, ya jangan malu, ya kan? Karena betul-betul ya saya dikasihi Allah, saya ini anak Allah begitu diutamakan saudara. Nah. Roma pasal 12 ayat 45 dia bilang begini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tubuh punya banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tangan saya tugas lain, kaki saya tugas lain, mulut saya tugas lain, semua ini tugas lain-lain, saudara, Ayat kelima, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, saudara, dan saya. Kita semua ini anggota tubuh di dalam tubuh Kristus, ditulis di situ, Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
Walaupun tugas saya lain, oke? Karunia saya berbeda, karunia Bapak berbeda, karunia saudara semua kita berbeda, semua berbeda, oke? Tidak ada yang sama. Tapi jangan iri, karena itulah, ya. Jadi jari kelingking aja. Ini rasanya katanya firman Tuhan ini kayak tidak penting, padahal penting toh. Ya. Nah, anggota keluarga juga yang kelihatannya lemah itu kita harus utamakan, kita harus hormat, kita harus ya sayang mereka, oke? Jadi jangan iri. Kita ini satu. Tuhan mau kita bersatu, oke? Di dalam tubuh Kristus, oke? Dan oke, jadi kita ini berguna satu terhadap yang lain. Oke, tangan berguna untuk kaki, kaki juga berguna untuk mulut, atau mulut berguna untuk segala-galanya. Ini berguna satu dengan yang lain lah. Oke, tidak ada yang tidak berguna, ya. Jadi tidak ada yang menghina, menganggap, oh hamba Tuhan ini nama hamba Tuhan, kok tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ya karunia dia lain, ya. Karunia saudara lain. Jadi jangan. Saya suka dengar ada, kok hamba Tuhan ini kok tidak pernah melayani orang. Oh, tugasnya dia mungkin doa, siapa tahu. Ya, tugas dia lain. Tugas lain-lain saudara, ya. Ya. Oh, tugas yang penyanyi ini tidak pernah datang doa saya. Ya, jangan marah. Ya, karena memang tugas Tuhan kasih dia untuk menjadi pemuji, penyembah. Ya. Jadi kita menghadapi satu dengan yang lain. Oke, saling membantu satu dengan yang lain. Oke. Makanya dia bilang begitu. Jadi kita ini hidup untuk apa itu? Kita bisa bersatu, oke? Untuk jemaat Tuhan, oke? Oke, untuk tubuh Kristus. Oke. Nah, kenapa kita harus berkumpul? Harus enggak? Ada orang yang enggak gereja loh, saudara. Tidak gereja, ya. Walaupun katanya Kristen, tapi cukup kalau dia hidup dengan Tuhan sendiri aja. Ada, saudara pernah tahu? Pernah? Saya tahu, tidak perlu gereja. Katanya yang penting saya mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Begitu. Ada orang yang tidak pernah ke persekutuan. Berdoa aja lihat berapa orang. Ya, saudara itu pikir baik-baik ini kita. Sebenarnya kita ini bersatu di dalam doa, di dalam community, persekutuan, apa saja itu. Kalau saudara bisa hadir di dalam satu persekutuan itu luar biasa. Perlu. Ya bisa saudara ikut Tuhan terus hidup sendiri. Itu egois namanya. Betul? Nah, kenapa kita harus berkumpul? Berkumpul, saya kasih satu. Pertama, dia bilang, berkumpul untuk berbagi pengalaman hidup. Ya, satu dengan yang lain. Saling mendukung, saling berbagi, saling menasihati. Oke? Supaya sama-sama kita maju. Saudara. Berkumpul, bukan kumpul untuk gosip, bukan. Kadang-kadang orang bilang gini, tidak mau ke persekutuan karena persekutuan itu. Kemarin aja hari apa? Hari Jumat, itu saya masih dengar ini telinga sendiri. Ini ada yang ngomong katanya, iya persekutuan itu memang orang-orangnya tukang gosip, ya gitu. Ada. Saya bilang, ya enggak mungkin lah. Kalau juga tukang gosip, kita kan bisa menasihati toh. Ya makanya itu perlu kita berkumpul ini semua. Kita perlu. Dia bilang, Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Itu penting sekali. Dan saudara sudah mesti hafal. Jangan saya ngomong sekarang, tapi saya kasih keluar lagi. Saudara yang belum hafal, belum menanggapi, harus ingat baik-baik. Jangan kamu menjauhkan diri daripada ibadah-ibadah. Oke? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Oke? Di dalam persekutuan ini. Oke, ibadah-ibadah ini saudara, apa gunanya kita datang? Supaya kita saling menasehati, oke? Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara tahu kalau kita berkumpul bukan cia-cia aja, oke? Bukan main-main, itu baik, cia-cia itu baik, oke saudara? Ya, main-main game, main-main apa? Seperti minggu yang lalu itu ada pertemuan di rumah salah satu jemaat, ya. Saya lihat di videonya, waduh makanannya banyak, semua orang pada bawa makanan, ya. Ada game-game segala macam, saudara. It's good, oke? Tetapi bukan itu saja tujuan, yaitu kita bersatu, usahakan bersatu, menerima satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau datang di persekutuan juga bukan datang untuk saling apa tuh, kita itu saling
membagi pengalaman, bukan kompetisi. Ada orang yang kompetisi loh, kompetisi persekutuan ini, yang lain puji yang ini, yang lain menjelekkan yang ini. Bukan itu, saudara. Berkumpul untuk sama-sama itu bisa saling membangun gitu loh, ya. Saling membangun, bukan makan saja. Ada orang yang bilang, oh kalau ada makan aja pasti dia datang. Kalau tidak ada makan belum tentu datang. Nasib, oke? Jangan sampai begitu, ya. Baik makan, oke? Tetapi jangan karena makan baru datang. Makan itu baik, ya. Harus ada makan juga itu baik, ya, saudara, ya. Dan ya, perlu kita rukun, oke? Kalau di Mazmur 133 itu saudara tahu kan? Oke, dia bilang itu ada lagu kan, dia bilang alangkah indah dan eloknya bila saudara semua bersatu dengan rukun, oke? Karena di situ kesatuan saudara itu, saudara, Tuhan memberkati. Tuhan akan kirim berkat-berkat. Jadi kalau berkumpul itu saudara tahu kalau saudara berkumpul itu bukan asal, Tuhan lagi lihat dan Tuhan senang dan Tuhan memberkati. Itu firman Tuhan. Saudara pulang baca sendiri di rumah, oke? Maka kita belajar seperti apa itu. Iya toh, saya sudah bilang Mazmur 113 itu. Ada lagu saudara kita sering nyanyi dulu. Nah, Kisah Rasul pasal kedua. Ini saya suka. Kita mau hidup seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu bisa, kita juga mestinya bisa, saudara. Dia bilang. Oke, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 44 saya baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, oke? Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke. Mereka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oke, ini yang saudara nggak bisa terima. Enak aja kan? Ya, ini susah orang bisa terima. Tetapi bisa, saudara. Oke, semua apa? Saudara ada makanan apa di rumah saudara bawa, makan bersama kan? Jadi punya saudara, punya saya, ya kan. Saudara ada apa? Ada roti ke, ya saudara ada kesaksian apa? Pokoknya kita punya apa begitu yang, ya kita bisa sharing. Ya tentu ada yang kita tidak bisa sharing, tak jadi soal. Tetapi, ya jadi jangan kita bawa. Saudara pernah percaya apa enggak ini? Saya mau cerita. Ini kejadian sudah dulu, tapi ini kejadian yang kita harus hati-hati. Kita makan di meja makan, tiap-tiap orang order. Saya order apa, Pak order apa, ya kita makan bersama. Terus saya pas mau ambil, ini cuma contoh ya, ada orang yang mau ambil makanan yang di order sama Pak Gideon lah gitu. Terus ditahan, tak boleh, lu kan order yang lain, dia bilang. Lah makan lu punya toh, gitu. Ini kejadian loh, saya mau bilang. Mengerti saudara? Jadi berarti kalau saya bawa, saudara tidak boleh makan, ya kan? Makan saudara punya tuh. Ada, ini kejadian. Dan saya mau katakan kejadian ini cerita kepada saudara. Saya tidak sebut siapa, tapi ada. Dan saya harap tidak terjadi dengan eklesia. Oke? Tidak ada. Oke? Semua yang sudah taruh di situ. Oke? Kita bukan mau cari muka. Oke? Kita bukan mau cari nama. Sudah taruh di situ dengan hati yang penuh kasih, makan bersama. Oke? Semua boleh makan. Itu maksud saya. Punya saya, punya kamu. Punya you, punya saya. Oke? Berbagi sama. Oke? Jadi tidak ada lagi. Itulah persekutuan yang indah. Dan kalau saudara tetap begitu, berarti saudara bisa luar biasa lah begitu. Oke? Jadi dalam persekutuan saudara, dia bilang kita harus selalu rendah hati. Efesus pasal 4 ayat 2 dan 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Oke, jadi dalam persekutuan saudara ada persekutuan yang itu jadi ribut itu, tapi janganlah saudara, mari mulai hari ini kita hidup untuk seorang untuk yang lain. Oke, hidup kita ini bukan untuk kita, untuk saudara kita semua ini. Oke, jadi jangan sampai ada ribut, mau baku banding, ya kan? Oh dia bawa lebih banyak, masakannya lebih enak, ini tidak pernah bawa, tidak punya ya tidak bawa. Tetapi kalau pelit ya salah saudara, ya kan? Ya. Jadi maksudnya kita itu datang saling melayani lah.
jangan mau dilayani. Jangan datang lenggang enak-enak ya. Tiap kali maksud saya, kalau tidak sempat tidak apa-apa. Kadang-kadang kita tidak sempat loh, tidak usah bawa makanan, tidak usah bawa apa. Tapi bawa kasih, bawa persahabatan, tunjukkan kasih sayang. Saudara, kasih itu harus nyata, saudara. Saudara tidak bisa bilang kasih itu, oh saya mengasihi dia kok dalam hati saya. Tetapi tidak nyata, saudara. Kadang-kadang kita suka bohong. Kita dah senang seseorang, kalau kita pas berpapasan, kita pura-pura jalan. Ya, itu kasih apa enggak? Ya, kasih? Enggak, toh, saudara. No, kalau saudara firman Tuhan katakan kita yang harus lebih dulu menyapa. Kita harus lebih dulu datang menyambut, oke? Saya senang, saya suka tegur saudara. Kok minggu lalu enggak datang gereja? Kok kapan enggak datang gereja? Kenapa? Karena begini. Datang adanya saudara, saya ketemu, senyum aja itu sudah bikin senang luar biasa, saudara. Oke? Sudah bikin, wih, berbunga-bunga gitu loh hati ya. Lebih-lebih lagi saudara, Ibu Jasmine apa kabar? Waduh, ya kan? Walaupun bilang tambah kurus, tambah hitam, dah jadi soal. Yang penting ada menyapa, saudara. Saling menyapa, saudara. Ya, jangan yang muda harus menyapa yang tua pun menyapa yang muda. Karena firman Tuhan tidak tulis yang muda. Yang tua atau yang muda sama aja. Kalau saudara itu merasa saudara anak Tuhan, saudara harus belajar menyapa. Yes? Ini untuk hidup satu dengan yang lain. Kita pasti tidak ada musuh. Saudara harus berjanji dalam hati. Saya minta Tuhan dalam hati saya. Bukan dalam hati, dalam doa. Tahun 83. Tuhan tolong. Supaya saya mau hidup damai dengan semua orang. Okay? Saya tidak mau ada musuh. Dan saya usahakan, ya tentu ada clash, oke? Satu kadang-kadang kita ada yang tidak cocok, tetapi kita harus lepaskan, oke? Kita harus terima apa ada. Terima orangnya, pendapatnya mungkin tidak cocok, ya, tapi orangnya kan tetap saudara, ya. Jadi tetap mengasihi, tetap mengampuni, terus mengampuni. Dan saudara tidak akan ada musuh, oke? Kalau orang musuh saya tidak tahu, tapi saya belum ada musuh, satu pun belum, oke? Bukan bilang belum, tidak ada maksudnya. Karena saya jaga, bukan belum ada, akan ada. Ya, biar nanti saudara mau coba-coba bikin marah lagi, ya kan? Coba-coba saya coba Ibu Jasmine marah pada saudara. Kita ambil tekad, kita yang harus ambil keputusan. Ya, kita mau mengasihi orang, itu keputusan kita, ya. Harus kita yang ambil keputusan. Karena aku mengasihi dia. Walaupun dia bikin macam-macam. Tapi saya sudah ambil keputusan. Tuhan bilang harus mengasihi. Jadi mengasihi berarti saya harus korban. Ya kan? Korban perasaan saudara. Setuju? Oke. Nah, jadi saudara berkumpul itu indah saudara. Oke. Yang kedua, berkumpul itu supaya kita itu saling melayani dan dalam kasih. Melayani dalam kasih itu tidak gampang saudara. Karena kita ini semua ini manusia berdosa, egois. Ya, egoisnya luar biasa saudara. Oke. Jadi mau mengasihi itu harus belajar betul-betul. Harus butuh pertolongan Tuhan. Harus butuh. Oke. Roh Kudus yang ingatkan selalu. Kalau tidak susah. Tidak mungkin bisa saudara. Oke. Kolose pasal yang ketiga ayat 14. Dan atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam komunitas, di mana saja kita butuh kasih. Hanya kasih yang dapat mempersatukan. Hanya kasih yang dapat menyempurnakan. Tanpa kasih percuma saudara. Oke? Saudara ngomong-ngomong mengasihi tanpa kasih itu tidak. Saudara mau sumbang uang berapa banyak, saudara mau kerja berapa banyak, saudara melayani Tuhan sampai seminggu berapa hari, pokoknya apa saja saudara berbuat, saudara pikir itu sudah cukup. Tapi firman Tuhan katakan, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 supaya saudara sadar. Oke, kita semua saudara dan saya. Dia bilang begini, ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing.
Oke, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Oke? Jadi, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, kita tidak menuduh satu dengan yang lain, tapi kita mau periksa benar-benar. Ya, jangan sampai kita rasa kita sudah pintar, kita sudah hebat, ya kan? Wah, kita sudah ketemu shalom, oke? Ya, terus kita pikir kita sudah punya kasih, pintar, kita bisa bernubuat, ya kan? Segala macam yang ada di sini, saudara, kita periksa. Jangan sampai kita merasa kita hebat, karena tanpa kasih tidak ada gunanya sama sekali, oke? Dan ya, 2 Yohanes, nggak ada situ saya mau bilang. 2 Yohanes pasal 1 ayat 6 katakan begini. Dan inilah kasih itu. Oke, kasih apa? Kasih. Apa itu kasih? Oke, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Oke, perintah Tuhan. Dan inilah perintah itu. Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana kamu telah kamu dengar dari mulanya. Hidup dalam kasih. Saudara sudah pernah dengar dari semulanya tentang apa itu kasih? Bagaimana itu kasih? Saya tanya. Tadi pagi baru pagi-pagi baru dapat jawaban. Oke? Oh, pikiran juga. Ya, kadang-kadang saudara kalau mau sharing firman, saudara kadang-kadang tidur itu terbangun. Kadang pikir, apalagi mau bilang apa? Oke. Saudara jadi selamat, oke? Saudara diselamatkan jadi anak-anak Tuhan karena apa? Karena saudara tahu Tuhan mengasihi saudara, betul enggak? Oke. Nah, jadi Yohanes 3 dia bilang pasal 16, semua orang tahu. Bisa hafal toh? Bisa toh? Semua tahu, hafal dan semua mengerti benar-benar, ya baru bisa terima. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia, makanya dia mengaruniakan atau dia menyerahkan atau dia memberikan atau dia korbankan anak satu-satunya, anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Dari kasih ada korban. Kasih itu harus memberi, bukan mau mendapatkan saja. Jadi Allah mengasihi saudara dan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Oke, barang siapa percaya kepadanya akan selamat. Ya, makanya saudara dan saya percaya karena kasih. Oke, karena ada nyata, bukan di mulut. Tuhan tidak mau bilang mengasihi dengan bibir aja atau datang rangkul-rangkul aja sudah kasih. Kasih, ingat baik-baik, korban. Jadi kalau orang bikin sakit hati kita mengasihi dia dan kita mau tunjukkan kasih kepadanya, kita itu harus korban. Korban perasaan, ya kan? Korban segala-galanya, korban waktu, ya kan? Pokoknya korbanlah saudara untuk bisa menjangkau orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita. Itu perlu korban itu, saudara. Saudara ada hamba Tuhan. Ada satu, ini cerita orang. Pernah ada hamba Tuhan, 2 hamba Tuhan duduk di depan. Oke. Nah, mereka dulu pernah tinggal berdekat tetangga. Ada ribut 2 orang hamba Tuhan karena yang satu airnya mengalir, air gotnya itu mengalir ke tempatnya dia. Jadi hamba Tuhan yang satu jengkel. Jadi dendam. Oke. Dendam kusuma, tidak saling memaafkan. Oke, diam aja. Ya, tetangga loh, Pak. Ya, jangan sampai kita bakut tetangga nanti saya air kotor mengalir, saudara marah. Oke. Terus satu waktu di gereja ada pendeta khotbah terus bilang minta supaya ada orang di sini, ya kan, yang baku musuh harus minta maaf. Oke?
Harus ada yang marah, harus minta maaf. Kira-kira kalau saudara berdua ini mau enggak? Gengsi saudara, ego kita, tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun Roh Kudus sudah tegur juga tidak mungkin. Saya pernah ingat satu cerita, kalau Roh Kudus sebenarnya mesti tegur. Saya ini baru teringat, Yapi pernah cerita, papanya Yapi tergerak itu mau kasih rumah kepada orang, ya kan? Terus ngomong ke mama, ya sudah kalau Roh Kudus bilang ya ikut aja begitu. Jadi akhirnya ikut toh, ya. Tapi Tuhan balikan ya dengan ya luar biasa. Gitu. Tuhan cuma bukan bilang coba, bukan. Coba menguji hati kita. Menguji ketaatan kita. Menguji ketulusan hati kita, kebaikan hati kita. Gitu. Jadi kalau Roh Kudus ya. Nah ini hamba Tuhan, ini pendeta sama-sama. Keras kepala dua-dua. Tidak ada yang meminta maaf satu dengan yang lain. Oke. Sampai lama. Pendeta tunggu terus. Pokoknya dia tidak lihat. Dia cuma bilang saja ada yang bermusuhan supaya Tuhan minta supaya saling ya berbaikan. Saudara. Sampai lama saudara. Lama tunggu-tunggu. Ya puji Tuhan. Akhirnya yang satu bangun. Minta maaf yang satu. Minta maaf. Minta maaf yang satu juga nggak tahu kalau dia ada marah. Tapi dia kasih tahu. Abi lu punya air got mengalir ke rumah saya. Itu. Ya gampang, saudara ya. Untuk minta maaf itu, untuk menunjukkan kasih itu udah gampang. Tapi kalau saudara breakthrough, saudara melewati tembok itu, saudara menang. Oke? Jadi kalau ada apa-apa, tembok itu jangan bikin tambah tebal. Saya itu belajar dari situ. Kalau ada apa-apa cepat bikin beres. Oke? Soalnya kalau kita tunggu besok, tembok tebal. Tunggu lagi 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan mau datang minta maaf sudah susah, saudara. Temboknya itu rasanya tebal, mau terobos itu rasanya tidak sanggup, saudara. Jadi cepat korban. Ingat baik-baik, mau tunjukkan kasih kepada orang yang menyakiti saudara atau siapa saja, saudara perlu pengorbanan. Oke? Nah, saya mau kasih ingat lagi satu firman Tuhan. Perlu ini, itu tadi Tuhan Allah kan mengorbankan anaknya karena kasih. Nah, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Saya sering mau katakan lagi, saya mau ingatkan lagi. Catat 1 Yohanes 3 ayat 16. Mungkin tidak ada di situ, tidak apa-apa, saudara dengar aja. Jadi saudara tahu itu 1 Yohanes 3 16? Tahu isinya? Pak Gideon tahu, harus tahu Pak. Pak kasih tahu mereka aja. Pak kasih tahu supaya mereka tahu, biar mereka juga rasa malu lah Pak. Ya, Pak kok tahu, diam-diam begitu, tapi tahu, ya kan? Oke. Ya bilang apa? Sudah ada yang tahu, angkat tangan dulu. Ada yang tahu sudah, satu tahu. Yang lain tahu, jangan malu. Tidak tahu, tidak ada angkat tangan. Dan jadi soal ini bukan kompetisi, ini bukan lagi ujian. Oke, tidak tahu tidak usah angkat tangan. Tapi yang tahu coba angkat tangan, saya mau tahu. Oke. Karena sekarang kita ketahui kasih Kristus, yaitu saudara tahu kasih Kristus. Bagaimana saudara tahu kasih Kristus? Firman Tuhan bilang, yaitu dia mengorbankan dirinya bagi saudara. Ada kalau pintar dia kasih keluar itu. Nah, saya tidak suruh kasih keluar itu. Oke, sudah baca baik-baik saudara. Baca baik-baik. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, saudara dan saya. Jadi kita pun wajib menyerah. Wajib itu harus wajib militer. Wajib itu harus. Jadi saudara dan saya, oke, kita pun harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudaranya. Kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ditulis nyawa, tetapi sebenarnya bukan nyawa, saudara mesti mati menyerahkan hidup saudara, gitu loh. Hidup ini sudah dia bikin maksud nyawa itu ya hidup gitu loh. Jadi hidup saudara, waktu saudara, segala-galanya saudara harus korban untuk saudara yang lain. Yes? Catat baik-baik saudara, oke? Itu baru kita bisa bersatu. Ya, baru kita bisa hidup untuk saudara-saudara lain. Ya, tidak untuk diri sendiri lagi begitu loh. Nah, ini sudah mau jam. Saya ada dikasih jam, jadi saya harus ingat. Oke? Ada orang yang bilang firman Tuhan ini juga nggak ada, saudara mau kasih keluar boleh. Di 1 Yohanes pasal 14 ayat 20 itu dia bilang begini.
Ini saudara mesti dengar. Kalau tidak ada saudara, coba kalau dia bisa. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Jadi saudara bilang saudara mengasihi Allah, tiap hari ada berdoa, tiap hari baca firman, tiap hari pokoknya menyembah Allah. Tetapi saudara di dalam hati saudara ada benci, ada tidak suka, ya kan? Ada teman-teman yang lain, orang-orang. Ada saudara, ya. Suami istri aja bisa benci loh. Karena saya punya pengalaman, oke? Puluhan tahun yang lalu, jadi tidak usah cerita. Kalau saudara tidak ke Tuhan, tidak datang ke Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menegur kita dan menolong kita, kita ada saja orang yang kita tidak suka. Yang kita, pokoknya kalau mau lihat muka aja sudah sebel. Kalau bisa tidak usah lihat muka, oke? Nah, jadi kalau saudara lihat aja kalau ada orang yang kalau jalan berpapasan terus pura-pura pergi atau pura-pura tidak lihat, itu periksa dulu hati itu, ya, periksa, ya. Periksa dulu, dia bilang. Nah, jadi kalau kita begitu menjadi pendusta, dia bilang. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, dia bilang, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Oke. Betul? Jadi kalau kita bilang mengasihi Allah tapi suami istri masih baku ribut sampai firman Tuhan tidak taat firman Tuhan. Itu firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam, tapi ini sampai berhari-hari, ya tidak mau ngomong, ya tidur ranjang juga kasih pantat satu dengan yang lain. Ya, itu periksa dulu, ya kan? Berarti pendusta, ya. Tuhan itu lagi sakit hati loh, sedih gitu. Lihat suami istri, oke, keluarga, saudara saling tidak suka. Kalau lihat sebel. Memang kadang-kadang ada teman itu yang kalau ceritanya, omong-omongannya itu bisa bikin sebel. Itu jujur aja, ya kan? Yang tidak mesti-mesti, saudara. Tetapi kita tidak usah sampai benci lah, begitu. Kalau kita sempat bisa menasihati, menegur, itu lebih bagus, ya. Jadi saling menegur, gitu loh. Kadang-kadang ada orang begitu ngomong-ngomong sudah itu saya bilang, aduh, tidak usah omong lagi ya, jangan bikin dosa. Ya, barusan ketemu teman juga lagi ngomong ini saya bilang, aduh stop sudah, jangan bikin dosa. Ya, soalnya kalau kita terus kita pokoknya terpengaruh juga saudara, oke? Jadi saya kasih nasihat begini ya, kemarin hari Jumat saya bilang begini. Pokoknya kalau kamu tahu seseorang ini tidak bagus sifatnya, oke, kamu diam sama dia. Jangan cerita teman yang lain, ya. Soalnya saya tidak tahu orang ini. Sekarang kamu cerita ke saya ini sampai, oh orang itu begitu ya, oh begitu ya. Lama-lama saya bisa jadi tidak suka orang itu, ya kan? Jadi kita berdosa semua ini, betul. Jadi jangan. Ya, kalau di dalam persekutuan itu, kalau ada yang kurang beres di dalam gereja, di dalam komunitas mana saja, kalau saudara lihat tidak suka sesuatu, caranya atau orang ini begini, ngomong, beranikan diri ngomong, ya, ngomong jangan kasih. Ya, kadang-kadang saya katakan luka kalau dikasih obat, kadang-kadang orang itu marah karena sakit, tetapi lukanya sembuh. Jadi tegurlah, ya, dengan kasih dalam nama Kristus, tegurlah supaya ya saling menasihati. Jangan keluar, di luar baru cerita. Pergi ke gereja sana atau persekutuan sana, pulang datang cerita ya macam-macam. Dari sini punya cerita keluar. Jadi saya ke tempat yang lain dengar lagi cerita yang sama tentang gereja sini, ya gereja situ lah ini. Jadi kemana-mana dengar, ya ada orang yang punya sifat kayak begitu. Jadi kalau kita, ya. Sekarang kita belajar, kita bukan hidup datang di gereja atau persekutuan untuk kita. Ya, kita ada di sini untuk sesama ini, saling membangun, saling mengasihi, belajar terus supaya benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan, gitu loh. Bukan cari korek-korek orang punya salah semua, gitu loh. Kalau berani ya kalau ada yang tidak benar, betul-betul tegur. Mungkin ada orang yang tidak suka saya karena banyak orang ngomong bilang karena saya itu orangnya terlalu belak-belakan gitu loh, ya kan? Ya sorry kalau saya mungkin tegurnya agak kasar atau bagaimana, tapi sesungguhnya saya harus tegur. Itulah karena kasih, ya. Tapi ya kalau suara saya keras, maklumlah, ya tidak bisa saya kasih salah. Namanya orang Timur,
Bela diri kan? Ya. Oke. Ya sudah jam kita mesti mau tutup sudah. Oke. Nah, jadi sudah. Terakhir saya kasih satu aja sih. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Oke? Bukan saling menjelekkan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Karena semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Puji Tuhan ya. Jadi kalau satu rasa sakit, semua ikut rasa sakit. Kalau satu orang jemaat ada masalah, oke, kita semua turut sedih, ya turut. Kalau ada yang sakit, ada orang yang begini, cepat mulut. Kalau dengar ini orang ada sakit, bilang orang ini ada kanker. Iya pasti soal. Ini baru kejadian, saudara. Makanya saya mau kasih tahu. Ini kita bergaul banyak, begitu sering dengar yang aneh-aneh juga ya. Kalau dengar yang enak, senang gitu loh. Dengar yang aneh. Orang ada sakit, dia bilang iya karena dosa, karena saya sewa rumah dia, ya dia suruh saya waktu keluar dia suruh saya bayar 200 karena asap rokoknya sudah bikin kuning, cemok-cemok semua, ya dan apalagi pokoknya macam-macam lah begitu. Jadi karena makan duit saya, jadi makanya kena kanker. Ya karena kanker kan ya tidak ada urusan sama itu semua, saudara ya. Oke, jadi saya kasih jawaban dia. Saya memang tidak bisa diem, ya, tidak bisa sungkan atau karena baru kenalan, baru ketemu. Saya ngomong terus terang, kalau seseorang sakit, Tuhan izinkan, bukan Tuhan kasih sakit. Tuhan izinkan itu untuk kebaikan, saudara tahu. Hal-hal yang tidak baik pun Tuhan izinkan terjadi dengan teman-teman kita. Kita jangan bilang bersyukur, rasain lu, kapok lu, ya kan? Jangan. Kita bersyukur karena kita mesti kasih nasihat dia karena Tuhan sayang. Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak supaya kita tuh lebih mau mencari Tuhan, lebih membutuhkan Tuhan untuk melewati semua ini. Jadi bukan terima berkat-berkat saja terus kita senang ya. Ya maka saya kasih nasihat saudara, maafkan saya. Saudara tidak usah ikut model saya. Model saya memang model jenggo, oke? Saudara, tetapi kalau saudara ada teman-teman yang berjalan salah, ya, yang menyakiti hati Tuhan, tegurlah, kasih tahu terus terang bertentangan dengan firman. Kasih tahu firman Tuhan bahwa Tuhan punya maksud begini. Itu baru supaya kita bisa bersatu. Ketulusan itu penting di dalam persahabatan. Tidak usah munafik, saudara, oke? Tidak usah cari-cari muka, saudara. Muka sudah ada. Tidak usah cari nama sudah ada, Yasmin, oke? Tidak usah cari apa-apa, saudara, oke? Saya bilang lagi orang kasih tahu pergi main judi ini cuma tambahan. Saya bilang, oh ya tidak apa-apa cuma $2. Saya cuma mau kasih tahu. Tuhan kamu tidak masuk neraka karena $2, tapi kamu menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan memberkati kamu. Kalau kamu betul-betul cinta Tuhan, sudah percaya Tuhan, jadi anak Tuhan. Hidupmu itu Tuhan sudah atur. Semua orang dengan porsi-porsi tertentu. Nah, kamu tidak pernah merasa puas, makanya kamu mau pergi main. Ini baru kejadian hari Jumat, saya cerita semua ini karena kejadian hari Jumat. Ya. Jadi berarti kamu tidak percaya, tidak terima kasih Tuhan punya berkat. Kamu masih mau cari lain. Sama juga kayak anak saya di rumah. Mama sudah masak enak, enggak pergi di rumah orang cari makanan katanya lebih enak di sana. Kan mamanya kan sedih. Ya ampun, sudah masak. Ya. Begitulah Tuhan ya. Dan saudara, sekali lagi kita hidup bukan untuk diri sendiri. Ya, saudara mengasihi Tuhan itu bagus. Saudara firman minggu lalu saudara lakukan itu puji Tuhan. Tapi kalau saudara masih belum bisa hidup untuk teman-teman saudara, oke? Kita hidup bukan untuk diri, untuk tubuh Kristus, semua anggota tubuh. Jadi kalau belum saudara, mari kita bertobat, minta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan satukan kita kembali semua. Kita perlu bersatu. Oke? Terima kasih Tuhan berkati. Kita minta Anja supaya nyanyi satu lagu, saudara. Saya senang lagu ini.
lagu ini saya telepon Yapi, minta Yapi. Yapi bilang, saya tidak ada tante. Ya ampun, takut dia Anjas kan anak muda. Ini lagu zaman dulu, ya kan, zaman kuno. Jadi tapi bisa dia, ya kan. Ya bisa toh, oke, dia bisa, oke. Kita bangkit berdiri, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita meminta Tuhan, satukan kita Tuhan. Satukan kita di dalam kasih-Mu yang tak terputus. Ya, itu hanya Tuhan yang bisa mengingat kita. Oke. Itu ada situ kan? Oh, bahasa Inggris dulu kan apa Indonesia? Hah? Inggris dulu, Inggris. Dia lebih suka Inggris. Ada enggak? Bind us together. Together, Lord, bind us together with love that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. There is only one God. There is only one King. There is only one Lord. That's why we can sing. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Rajaku satulah. Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Allah kami satu. Allah kami satu, Rajaku satulah. Tuhan Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Sekali lagi sebab itu ku nyanyi. Sebab itu ku nyanyi. Itulah doa kami Bapa. Satukan kami di dalam tali kasih-Mu yang tak terputus. Kami tahu kami punya satu Allah. Tubuh Kristus hanya satu. Kami semua anggota tubuh-Mu. Kami mau bersatu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tidak bersatu. Kami tidak mengasihi satu dengan yang lain. Tapi hari ini Tuhan mengajar kepada kami supaya kami hidup bersatu. Kami hidup untuk anggota tubuh yang lain, anggota jemaat yang lain. Tuhan, berikan kami kemampuan
Roh Kudus tolong kepada kami setiap kali kami mau lupakan ini, Tuhan ingatkan kepada kami supaya kami tetap mengasihi, terus mengasihi, belajar untuk mengasihi. Kami bersekutu, kami berkomunitas, kami datang ke gereja bukan cari apa-apa, tapi kami mau menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kami. Belajar satu dengan yang lain, belajar mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan, ubahkan hidup kami supaya kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau, supaya dunia melihat kami bersatu, mereka akan percaya dan datang mencari Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berikan segala puji, hormat, syukur hanya kepada Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Thank you. Pagi.